Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan onta-ontamu juga akan kuberi minum, dialah yang kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Konteksnya gini, saya ceritain dulu. Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak udah tua jomblo. Di sini anaknya yang punya anak tua jomblo diapain? Ditaruh panti jompo? No. Cariin jodoh. Abraham punya cara gak titip jodoh sama orang. Dia suruh pegawainya Eliezer. Kamu cari jodoh buat Ishak di Aram. Oke, Eliezer bawa, karena Abraham kaya, bawa tuh 10 unta, ontanya banyak, perhiasan banyak semua. Bawa nih onta-ontanya. Perjalanan sampai di sumur. Duduk di sumur. Terus minta tanda sama Tuhan. Tuhan, jodohnya Ishak yang Tuhan pilih itu tandanya kayak gini. Minta tanda sama Tuhan. Yang jomblo biasakan kalau belum dapat mau milih itu dari Tuhan atau enggak, minta tanda sama Tuhan. Ya. Akhirnya gini, tandanya kalau ada wanita datang, aku akan minta air. Nah, tapi dia akan kasih aku bukan cuma air. Ontaku juga dikasih air semua. Nah, lanjut ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah turunkan buyungmu itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk onta-ontamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Dan baca sama-sama kalimat terakhir. Dan ditimbanyalah untuk semua onta orang itu. Nah gini, sebelum lanjut saya mau buat kuis. Ada di sini yang tahu onta kalau minum berapa liter? Hah? Yang bisa jawab saya kasih Innova. Nah, oke. Jangan nanti ada yang jawab udah dengar khotbah saya tadi pagi nanti jawab, ya kan? Nah, jangan ya, oke. Onta satu minumnya 100 liter. Gak percaya, buka ChatGPT sekarang. Pasti benar. Satu onta minum 100 liter. Eliezer bawa 10 onta. Total berapa liter yang diberikan? Tadi kan kelas sekolah minggu, sekarang kelas matematika gitu ya toh. Loh, gak ada yang bisa jawab kan? 10 unta, 1 unta 100 liter. Berapa? 1000. Lega saya, saudara bisa jawab itu. 1000 liter. Bayangin, masalahnya belum ada sanyo. Terus kalau ada sanyo tinggal masalahnya kan mesti nimba air, bolak-balik, kasih minum. Itu loh bagusnya Ribka. Catat yang pertama, engkau mau keluargamu kuat, jadilah seperti Ribka. Pribadi yang mau murah hati. Ulangin sama-sama, pribadi yang mau apa Bapak Ibu? Kasih tahu kanan kiri, murah hati. Senggol agak pelan kasih tahu jangan pelit. Saya ketemu banyak keluarga. Saya kan gembala, saya ketemu sama banyak suami, istri. Cerita berbagai macam keluarga saya udah dengar semua. Saya tuh selalu menemukan satu hal.
Kalau di dalam keluarga itu ada yang murah hati, kemungkinan bahagianya lebih besar. Tapi saat di rumah itu ada yang gak murah hati, pasti kemungkinan tidak bahagianya lebih besar. Dan sorry, ini bukan bicara tentang uang ya. Jangan akhirnya pikirannya liar, oh berarti aku harus kasih uang banyak pasti bahagia. Enggak. Percuma juga ada banyak orang dikasih uang banyak tapi gak pernah dikasih waktu. Itu juga gak murah hati. Jadi ini penting sekali. Kalau hari ini saudara mau punya hubungan yang kuat, kita harus sadar hubungan yang kuat itu lahir dan dibangun dari hati yang murah hati. Nah, murah hati itu gimana? Murah hati itu gini, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3, apa? Mendahulukan. Kayak Ribka dia juga perlu minum, keluarganya juga butuh minum. Eliezer datang, dilayani dulu. Orang lain ditempatkan lebih apa? Simpelnya gini, tidak egois. Sekarang senggol sebelahnya pelan-pelan kasih tahu, jangan egois. Kenapa pelan-pelan? Saya takut perang nanti. Oke, sebentar. Egois itu apa? Egois itu mengambil terus, menuntut terus, tapi dianya gak pernah memberi. Orang egois itu gini. Orang lain semua di keluarganya suruh berubah. Dia sendiri gak berubah. Karena orang egois itu, orang yang punya ego yang tinggi itu, gak pernah mau memberi. Dan itu merusak semua hubungan, termasuk hubungan sama Tuhan. Kenapa hubungan sama Tuhan bisa rusak? Orang kecewa gak ke gereja, ayo. Karena egois sama Tuhan. Hanya karena Tuhan gak jawab doanya, dia kecewa sama Tuhan. Padahal mohon maaf, kapan terakhir kita ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, apa yang aku bisa lakukan untuk Tuhan? Tapi karena kita kebiasaan minta, terus dikasih, gak dikasih, kita ngambek sama Tuhan. Karena egois. Keluarga yang di dalamnya ada orang yang egois, itu pasti gak bahagia. Percayalah dengan saya. Pasti, saya udah lihat itu terlalu banyak. Karena ada suami-suami yang sukanya ngomong kayak gini. Aku memang orangnya kayak gini, aku memang orangnya keras. Loh keras itu lah batu tuh Bapak Ibu. Tapi kita sering bilang gitu. Saya nih orangnya memang keras, dari lahir udah keras. Ya terimaan. Istri juga benar bilang kayak gitu. Aku memang orangnya kayak gini. Ya gak bisa apa-apa. Orang tua sama anak juga suka bilang gitu. Memang papa mama didiknya kayak gini. Sama kayak dulu. Opa oma juga didiknya kayak gini. Karena itu papa bisa berhasil. Karena papa didiknya kayak gini. Padahal kadang-kadang kita lupa zamannya itu udah lain. Dan kadang-kadang parenting, karena itu nanti di GSCS ada bicara tentang parenting di akhir zaman. Karena zamannya udah berubah. Tapi di saat di dalam keluarga ada keegoisan. Yang terjadi, kau bangunnya gak kuat. Dan lama-kelamaan kelihatannya itu kebangun. Tapi kalau gak hati-hati, lama-lama bisa apa Bapak Ibu? Rob. Doa saya di tempat ini, jemaat GSJS, gak ada yang egois. Semuanya murah hati mulai hari ini. Boleh gak kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saya percaya saya lagi bicara di depan orang yang tidak egois. Boleh katakan amin. Tapi ada yang tanya, Pastor, apakah berarti saya gak boleh bahagia, Pastor? Apakah berarti saya gak boleh menerima sesuatu? Masa saya harus ngalah terus? Masa saya harus nurut terus? Masa saya yang harus menghormati terus? Gini, saya tuh ngajar kemarin di GCS Youth. Relationship, hubungan itu bicara tentang memberi dan menerima. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa? Memberi. Ulangin sama-sama apa? Memberi. Menerima. Menerima boleh. Tapi ingat harus memberi. Memberi, menerima. Menerima, memberi. Nyambung? Coba saudara nerima. Gak pernah memberi. Saudara tahan terus. Apa yang terjadi? Masuk UGD.
Memberi, menerima, memberi. Pertanyaannya gini, memberi dulu atau menerima dulu? Saudara kok gak ada yang jawab sih? Memberi dulu atau menerima dulu? Oke, saya kasih jawabannya dalam 2 tokoh aja. Saudara pilih salah satu. Yesus pertama. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata gini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Ya, ini Tuhan. Di sini paling tua umur berapa sih? Oh, di sini umur 17 semua ya. Ada yang mau ngaku nggak paling tua di sini umur berapa? Ada yang umurnya 90 tahun ke atas, angkat tangan. Oke, nggak ada. Oke. Artinya, safely to say, nggak ada yang lahir tahun 1800-an. Nggak ada ya, minimal 1900-an. Ada yang lahir tahun 30, 40? Nggak ada kan? Artinya apa? Kita belum lahir, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Kita tuh belum ada di dunia ini. Nama kita tuh belum tercatat di dunia ini. Tuhan udah mau mati buat kita, mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita. Itu luar biasanya Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan. Sebelum kita hari ini memuji Tuhan, Tuhan duluan kasih. Dia memberi dulu, baru menerima. Sekarang tesis yang kedua. Tokoh yang disebut iblis. Siapa Bapak Ibu Saudara? Iblis. Orang Jawa Timur kalau ngomong iblis yang mantap aja gak apa-apa. Saya menemukan orang ngusir setan paling kuat pasti dari Jawa Timur. Soalnya ngomongnya enak. Iblis. Lihat Dautoni kalau Pak Dautoni kalau ngusir setan. Iblis. Hebat. Makanya iblisnya takut semuanya. Nah sekarang kita bicara iblis. Iblis pernah satu kali bawa Yesus ke atas bukit, tahu ya, coba di padang gurun. Terus cobaan yang ketiga ditunjukin semua kekayaan di dunia. Terus iblisnya bilang gini, semua akan aku kasih asal kamu nyembah aku dulu. Tak kasih, tapi aku nerima dulu. Berarti kalau iblis menerima dulu baru memberi. Nah, kita lebih mirip siapa? Loh, tadi awalnya bilang memberi. Kita lebih mirip. Kalau kita bilang mirip Yesus, kenapa kita suka bilang gini? Pak, lek dek baik be aku, Pak. Aku bisa baik juga. Baru aku baik. Tapi lek dek jahat, Pak, aku bisa lebih jahat. Iblis denger itu. Iblis minder. Jami ya. Saya rasa iblis hari-hari ini suka nyatet omongan manusia. Dia belajar dari kita. Dicatat, oh gitu tuh kalau mau nyakitin orang, dicatat. Pak, kalau suami saya berubah, Pak. Saya pasti baik sama dia, saya pasti menghormati dia, Pak. Jangankan 1 gelas kopi, 1 drip. Tak kasih. Tapi dia kayak gitu, selama dia kayak gitu, jangan harap saya berubah. Aduh. Sorry ya, kita ngomongnya Kristen, ngomongnya percaya Tuhan, ngomongnya pelayan Tuhan. Tapi kelakuan lebih mirip sama saudara yang ngomong bukan saya. Tolong jangan bawa-bawa nama saya di rumah nanti. Ya gak sih? Boleh gak kita duluan? Suami istri yang murah hati itu gitu. Saya duluan. Suami gak kasih waktu, saya kasih waktu duluan. Banyak istri-istri komplain. Pastor, suami saya kalau pulang kerja, sibuk main HP, sibuk nge-game. Saya gak dianggap. Saya kan mau cari tahu kenapa toh. Saya tanya sama suaminya, Pak, kenapa sih Pak kalau ke rumah pulang itu langsung main game, main HP. Dia ngomong gini, Pak, saya ini kerjanya di sales ya Pak. Saya tuh dengar orang cerewet banyak, tapi gak ada yang lebih cerewet dari istri saya Pak. Oh, gak taunya setiap kali pulang ke rumah, suami baru sampai di rumah langsung, kamu tahu gak, ini bocor, ini. Jadi banyak, jadi suaminya akhirnya yaudah aku main. Boleh gak? Saya gak nyalain.
Karena memang ada yang harus menjadi tanggung jawab suami yang harus dilakukan. Tapi boleh nggak approach-nya different? Gini, laki, saya kasih rahasia tentang laki-laki ya Bu. Saya kan laki, jadi saya tahu apa yang saya maksud. Boleh ya Pak, saya kasih rahasianya, boleh Pak? Nah, semangat banget bapak-bapak kalau kayak gini. Laki makin diomeli, makin tidak didengar. Suami makin dilarang, makin jarak. Jangan salahkan suaminya, salahkan Adam. Dari awal. Nanti kalau udah masuk surga, cari Adam. Terus bilang, loh semua lagi gitu. Jadi boleh gak approach-nya sekarang different? Saya kasih contoh. Suami pulang udah kesel, mukanya udah kayak keset gitu kan. Nah sampai di rumah, gak usah kasih email. Duduk, bawain kopi. Terus gak usah ngomong apa-apa. Dia lagi main HP. Tapi liatin aja wajahnya. Saudara, ini suami, ini istri. Istrinya cuma duduk, cuma gini. Saya jamin Bu, 10 detik gak tahan. Pasti juga. Apa sih dan bro? Apa? Mau apa? Uang jajan. Tapi ibu jangan bilang, matamu tuh aku cuma ngomong tadi. Gak boleh. Sorry. Saya itu soalnya sering counseling. Jadi tiba-tiba keluar. Mohon maaf. Jangan gitu. Tapi Bu, dia ngomong gitu. Open dulu. Enggak Pak. Aku cuma lihat Papa tambah tua, tambah keren Pak. Aku kagum. Baru kemarin lihat di Instagram Pierce Brosnan. Tambah tua, tambah ganteng. Papa juga kayak gitu. Tambah tua, tambah keren. Saya yakin Bu, besok uang jajan pasti naik Bu. Gak usah minta, gak usah diomelin. Gini. Maksud saya itu contoh sederhana. Kita duluan, kita gak pernah dipuji, kita puji duluan. Kita gak pernah, kita kasih semangat untuk anak-anak kita. Ya anak itu, zaman sekarang anak itu jangan diomelin terus. Kalau anak itu diomelin terus, dimarahin terus, dikasih nagging terus, dia nanti cari validasi di sosial media. Percaya, dimarahin, dia buka Instagram, beres, ada banyak yang muji dia, validasi dia. Jangan anak itu selalu nilainya jelek dimarahin. Coba kasih semangat, dipuji. Nah, nilaimu itu 4, 5. Tapi Indonesia juga merdekanya 4 dan 5 loh. Jadi saya rasa kamu tuh ada kemungkinan besar jadi kayak Bung Karno. Nah jadi, loh beda nanti. Dia pasti naik. Kalau kita rubah dikit, hasilnya pasti lain. Coba mulai besok, rumah tangga kita pasti dipulihkan. Kalau ada orang yang murah hati, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat tuh.